Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, dimanapun Anda berada. Di sini kita akan menangani Vario ya. Jadi tes di starter nggak mau klaksonnya itu juga bunyinya tidak terlalu keras ya. Di bawah sini itu dalam kondisi dituntur ataupun tidak berjalan. Oke, kita coba cari tahu apa permasalahannya ya. Coba kita starter ya. Ternyata hanya bunyi cetik saja. Mohon maaf saya menggunakan jempol kaki ya, karena untuk tangannya itu pegang HP ya untuk merekam. Kita bongkar pada bagian ini ya. Oke, untuk pengecekan kita siapkan alat bantunya, yaitu alat tester ataupun test pen ya. Test pen dengan lampu yang bermodalkan hanya menggunakan bekas dari lampu senja ataupun lampu sen. Kita lepas pada bagian terminal positif dari baterai. Di sini nanti kita cek menggunakan test pen dan dilakukan proses starter ataupun selah ya. Nanti kita ketahui adanya pengisian yang berjalan atau tidak dari bagian pengeluaran positif dari yang namanya kiprok. Nah, ini dilepas dari baterainya, nanti dihubungkan dengan kabel test pen-nya yang satu. Nah, nanti kabel yang satunya itu dihubungkan ke bagian negatif dari baterai ataupun kerangka itu sendiri. Nah, ini dihubungkan ke negatif atau rangka. Setelah dilakukan pengecekan pada bagian terminal positif yang terhubung dengan baterai, ternyata tidak ada arus yang mengalir yang didapatkan dari komponen kiprok. Nah, di sini bisa kemungkinan dari komponen kiproknya yang rusak ataupun adanya kerusakan kabel yang terjadi pada sistem pengisian di sepeda motor itu sendiri. Nah, kita lihat pada bagian sikring di sini juga kita harus cek ya. Apakah pada bagian sikring ini itu ada yang putus atau masih terhubung.
Setelah dilihat pada bagian komponen sikring ini itu masih normal semua, tidak ada yang terputus, menandakan jalur kelistrikan pada kendaraan ini itu normal ya, tidak ada yang namanya terjadi korsleting. Oke, sekarang kita bongkar pada bagian bodi depan. Nah, kita percepat biar tidak memakan waktu. Oke, ini kita cek pada bagian komponen kiprok ya ataupun regulator. Di sini kenapa aki tidak mau kuat untuk starter ya, biasanya itu ada kendala pada sistem pengisian pada kendaraan itu sendiri. Nah, sistem pengisian di kendaraan itu kan didapatkan dari yang namanya mesin ya. Dari mesin itu memutarkan komponen magnet, dan di situ ada yang namanya spool. Nah, spool di sini itu nanti akan mengirimkan arus listrik menuju ke bagian regulator untuk dapat disaring ataupun dilakukan penyesuaian agar arus listrik yang didapatkan dari komponen spool di sini itu besar, nanti untuk ke bagian regulatornya itu bisa dikecilkan ya, agar pada saat melakukan proses pengisian baterai ini tidak terlalu tinggi ataupun tegangannya itu tidak terlalu besar ya untuk pengisian baterai di sepeda motor tersebut. Oke, ini kita cek pada bagian soket dari yang namanya kiprok ya ataupun regulator. Ini ada 4 kabel ya, ada 4 terminal ataupun 4 kabel, ada yang berwarna merah, kuning, hijau, dan putih. Untuk pengecekan pada bagian soket regulator ataupun kiprok di sini itu nanti kita gunakan yang namanya taspen ya, ini taspen buat sendiri ya, jadi tidak usah beli, paling hanya bermodalkan tempat dari kedudukan yang namanya lampu kota ataupun lampu senja, sein itu bisa ya, tinggal ditambahkan kabel yang panjang buat kita untuk mengetes arus listrik. Untuk pengetesan di sini nanti salah satu kabel ataupun salah satu terminal dari taspen ini nanti akan ditempelkan ke ground ya ataupun masa ya, bisa masa dari sini ya, bisa juga masa dari kerangka pada sepeda motor itu sendiri. Nah, di sini untuk masa pada bagian terminal itu yang berwarna hijau ini ya, yang berwarna hijau untuk jenis kendaraan Honda. Ini berwarna hijau. Untuk yang merah ini adalah yang nantinya akan ditujukan ke bagian baterai. Untuk kabel warna putih ini didapatkan dari spool pengisian. Kalau untuk yang warna kuning ini digunakan untuk penstabilan pada lampu penerangan. Ini juga dari spool, tapi langsung dihubungkan ke regulator dan
dicabang pada bagian kabel kuning di sini, itu langsung menuju ke bagian lampu penerangan ya, ataupun lampu senja untuk sepeda motor ini. Nah, jadi kalau misalkan kita mau ngecek pada bagian soket regulator ya, ini bisa kita hubungkan ke kabel warna hijau terlebih dahulu untuk satu kabelnya. Oke, ini kita hubungkan ya, kita masukkan satu kabel. Selanjutnya kita tes pada bagian pengeluaran dari komponen spool, apakah ini mendapatkan arus listrik atau tidak ya. Barangkali di sini terkadang itu ada kabel yang putus pada bagian tengah ya, dan tidak terlihat. Ini kita harus pengecekan secara visual seperti ini ya, secara manual. Oke, kita colokan ke kabel soket warna putih yang tadinya ini itu warna hijau. Nah, ini dicolokkan. Oke, nah di sini nanti ketika melakukan proses starter mesin ataupun penyalaan ya, ini akan menyala kalau posisi pada spool itu normal. Tapi kalau misalkan spool itu tidak normal, maka pada komponen spool lampu ini itu akan mati ya, tidak menyala. Oke ya, ini pada lampu ini itu menyala, jadi kondisi pada bagian pengeluaran dari spool yang berwarna putih ini normal. Selanjutnya kita pengecek pada bagian kabel warna kuning. Untuk massa itu masih tetap menempel. Nah, di sini yang berwarna hijau kita pindahkan yang tadinya ke putih itu ke kuning. Tes untuk lampu ya, untuk spool dari lampu itu masih nyala atau tidak. Untuk tahap selanjutnya kita tes kenapa kok baterai tidak terisi ya. Kita lakukan pengetesan pada bagian regulatornya itu secara langsung ya. Ini kita tancapkan dulu ya, colokan. Oke, nanti kita tes pada bagian kabel ataupun terminal yang berwarna merah. Seperti biasa, untuk satu kabel ini nanti dihubungkan ke massa ya, bisa massa dari rangka, bisa massa dari kabel yang warna hijau di sini ya. Karena biar tidak terlalu susah untuk pembuatan video ini, saya hubungkan ini ya. Nanti pada bagian ini massanya itu akan saya tancapkan ke bagian kerangka ini ya, ataupun aki ya, aki min. Nah, oke, nah selanjutnya ini dihubungkan yang satunya itu ke kabel warna merah ya, dicolokkan ke bagian bawah, dan kita coba untuk pengecekan pada bagian lampu ini ya, nyala tidak. Kalau misalkan tidak nyala berarti ada kerusakan pada bagian komponen regulatornya. Tidak menyala. Nah, ini sudah dipastikan berarti komponen dari regulator ini itu tidak berfungsi ya, ataupun rusak.
Ya, dari hasil pengecekan, karena pada bagian pengecekan dari sepul itu normal ya, dari sepul lampu, sepul pengisian ini normal semua, dan kita lakukan pengecekan pada bagian pengeluaran dari regulator di sini yang berwarna merah ini tidak menyala ataupun tidak mau keluar arus listrik ya, maka dikatakan pada bagian regulator ini itu sudah rusak ya, ini harus diganti ya. Harganya kisaran 130-an ataupun 150-an ya, itu untuk yang original. Saya berikan peringatan kepada kalian ketika melakukan proses penggantian regulator di sini itu jangan menggunakan kiprok yang imitasi ya, ataupun regulator yang barang-barang tidak aslinya. Ini biasanya akan mengakibatkan pengeluaran tegangan yang dihasilkan dari regulator ini itu akan lebih besar dibandingkan yang standarnya ya. Jadi ketika kita akan melakukan proses pemasangan kiprok ini juga kita harus cek terlebih dahulu sebelum kita pasang ke akinya lah. Jadi sebelum kita pasangkan semuanya, kita cek apakah kiprok ini normal atau tidak ya pada saat melakukan penggantian. Nah, berapa batas normal ataupun standarnya pengeluaran tegangan yang didapatkan dari regulator itu adalah maksimal 15 volt ya. Melebihi dari 15 volt maka ini dikatakan sudah tidak normal kembali ya, karena ini nanti akan merusak yang namanya komponen dari baterai di sini ya, karena kekuatan baterai ini itu 12 volt ya, bahkan lebih. Paling untuk melakukan proses pengisian ya, itu batas maksimumnya itu adalah 15 volt ya untuk tegangannya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau kita mau mengganti regulator masih mending kita beli yang aslinya saja, jangan kita membeli yang imitasi ya. Ini buat peringatan kalian karena saya juga sudah pernah mengalami ya, karena pada saat melakukan penggantian kiprok yang imitasi ternyata pengeluaran yang didapatkan itu ternyata melebihi dari tegangan yang diharuskan, melebihi tegangan 15 volt ya, maka ini sudah dikatakan tidak normal ya. Kalau tegangannya itu terlalu tinggi, ini nanti lama-kelamaan juga akan merusak yang namanya baterai ya. Ini juga untuk diperingatkan pada pelanggan yang nantinya akan mengganti komponen regulator itu sendiri, kalau nantinya kedepannya itu tidak mau ada kerusakan yang lain. Oke, ini nanti kita belikan yang original saja ya, jangan membeli yang imitasi. Oke, ini sudah kita belikan ya, untuk kiproknya yang asli ya. Kita coba tes apakah benar ini kiproknya atau saya yang salah untuk melakukan pengecekan ya. Kalaupun sudah benar ya alhamdulillah ya. Oke, kita ganti. Sit sim nah ya, kita cek ya, kita hubungkan ke sini secara langsung sebelum dilepas ya. Kita cek pada bagian kiproknya itu langsung. Oke, seperti ini. Nah, ini seperti biasa satu kabel dihubungkan ke positif ataupun kabel yang berwarna merah ini ya. Satu kabel dari tespen ini ya, dihubungkan ke kabel yang merah, yang satunya itu langsung ke masa rangka ya, ataupun negatif aki. Oke, kita cek pada bagian sini
ya, apakah bisa nyala atau tidak. Ini pasti sudah menandakan oke, kiproknya sudah normal kembali ya. Kita tinggal ganti kiprok yang baru. Ini kiprok yang lama ya, udah berapa tahun ini baru diganti ya. Kita ganti dengan yang baru ya, serinya sama ya, KVB. Kita cek yang kiprok lama ini ya, apakah benar ininya yang rusak, kiproknya ya, atau apa. Ya, positif ya, positif, harus kita ganti kiprok. Oke, ini ya, kita ganti. Ya, mancing YouTube iya, aneh ya, bos kulit. Ya, ngelas sing wingi ngelas ora gelem. Si poret ini untuk melakukan proses pengetesan pada kendaraan ya. Kendaraan itu harus bisa hidup tanpa aki ya. Kalau kendaraan itu bisa hidup tanpa aki untuk jenis pengapian DC di sini ya, berarti itu menandakan kiproknya sudah normal. Dan nanti kita coba tes berapa tegangan yang dikeluarkan dari komponen kiprok itu sendiri ya. Kita nyalakan mesinnya. Oke, kendaraan sudah mau hidup ya. Kita nanti coba cek pada bagian tegangannya. Kalau kita lihat dari lampu di sini ya, untuk melakukan proses penyalaan ya, di sini itu akan langsung redup ya. Untuk lampu itu langsung redup karena tegangan itu turun langsung secara otomatis karena diamankan dari komponen kiprok ini sendiri ya. Kita cek menggunakan voltmeter. Oke, kita nanti akan gunakan voltmeter ya di tegangan 20 volt sini ya. Ini nanti kita cek pada pengeluaran komponen dari kiprok itu sendiri ya. Ini kita cek. Oke, kita gantung di sini ya, yang udah. Oke, ya. Sudah lah. Ini masanya
Ini kabel positifnya ya, positif ini nanti dihubungkan langsung ke aki ya, aki positif, kabel aki positif di sini. Tes pengeluaran 7,20 volt ya. Ini untuk standar dari kiprok jenis Honda ini ya, 7,27 volt. Kalaupun nanti digas itu akan langsung turun ya, cuma untuk tegangan itu akan lebih stabil kalau kita menggunakan kiprok yang original. Oke, kita tes pada bagian ini ya, kita gas ya, di sini itu akan langsung turun ya, menjadi berapa, 5 volt ya. Yang tadinya 7 volt ini akan langsung turun ketika kita lakukan gas ya, berarti menandakan ini stabil ataupun sudah sesuai standar. Kalau yang jenis imitasi ya, barang-barang yang murah, kiproknya yang harganya itu murah di bawah 100.000, ini nanti akan melebihi dari kapasitas tegangan yang ditentukan, bisa lebih dari 15 volt, dan ini tidak baik. Ini nanti akan merusak komponen aki itu sendiri. Oke ya, nanti kita tinggal pasang bodi itu sudah normal semua. Ini tinggal kita pasangkan ke positif baterai. Alhamdulillah. Nah, tadinya untuk kendaraan ini itu belum bisa di starter ya, kita tidak perlu melakukan pengecasan baterai ya, karena nanti coba kita juga akan mengecek apakah pada sistem pengisian di sini itu berjalan dengan normal atau tidak. Itu dengan cara mengetes ya pada baterai itu sendiri. Nanti mesin dinyalakan, lama kelamaan dimatikan, nanti dilakukan starter itu mampu atau tidak. Kalau sudah mampu berarti ini sudah dikatakan oke, bisa dibawa oleh pelanggannya ya, yang nyervis. Oke, kita coba pasang pada bagian terminal positifnya. Oke, kita pasang ya, kita hubungkan ke terminal positif di sini. Hati-hati. Oke, untuk awal kita coba tes mampukah starter. Masih seperti ini karena kondisi baterai ini belum normal ya, ataupun tegangannya itu belum secara normal. Oke, kita lepas testernya. Nah, karena kita sudah mengetahui apa yang rusak ya dengan menggunakan test pen yang bermodalkan hanya seperti ini saja. Kita nyalakan untuk mesinnya dan nanti kita tes starternya mampu tidak walaupun tidak dilakukan charging. Kita nyalakan mesin ini selama kurang lebih 2 menit ya, nanti untuk melakukan pengisian pada komponen baterai itu sendiri. Dan nanti setelah melakukan pengecekan dan dites itu sudah normal, nanti kita lakukan pembersihan pada bagian komponen sikring itu ya. Ini sikring itu biasanya pada kotor dan pada bagian kedudukan dari sikringnya itu melebar. Nanti kita sempitkan dan bersihkan sikringnya agar arus listrik yang mengalir itu bisa stabil.
ataupun berjalan secara normal. Oke, kita coba tes ya. Setelah 2 menit berjalan mesinnya, apakah bisa untuk starter atau tidak. Mohon maaf, kita menggunakan jempol kaki, masih kurang ya. Cuma untuk pengisian itu sudah dapat mengisi baterai ya, tinggal lama saja untuk penyalakan mesin biar mengisi pada baterai. Kalaupun untuk menunggu ini terlalu lama, itu bisa kita gunakan charging ya. Kita gunakan charging itu menggunakan bahan dari yang namanya trafo ya. Trafo bekas ini dibuat sendiri ya, alhamdulillah sudah lama, selama 3 tahun dibuat dan masih dapat ataupun masih layak untuk digunakan. Oke, kita coba setelah digas-gas ya, apakah sudah bisa. Nah ya, berarti ini sudah menandakan pengisian itu sudah normal ya. Berarti pada komponen kiprok ini itu sudah dapat bisa mengisi arus kembali ya. Jadi kalau kita itu mengalami baterai tiba-tiba drop ya, tanpa gejala apapun, nanti kita bisa cek ya. Kita nyalakan mesin dan kita lepas pada bagian terminal positif dari baterai ini, salah satunya, ataupun positif ataupun negatifnya ya. Kalau pada bagian terminal positif ataupun negatifnya ini kita cabut dari baterai terus kondisi mesin itu mati, maka ini menandakan komponen pada bagian kiprok ataupun sistem pengisiannya itu mati ataupun tidak bisa berjalan. Dan ini yang mengakibatkan baterai itu drop ya. Karena apa? Tidak ada yang namanya pengeluaran arus listrik untuk melakukan pengisian ke baterai di sini ya. Jadi kalau misalkan kita itu mau mengecek apakah ini kiproknya masih normal atau tidak, kita tinggal lepas salah satu terminal dari baterai itu sendiri dengan dalam kondisi mesin hidup seperti ini. Nah, kita nyalakan mesinnya sudah
Ini kita lepas pada terminal negatif, dilepas, tes. Kalau posisi perlepasan pada terminal negatif ini masih hidup, maka dikatakan kiprok itu normal. Tapi kalau misalkan kita lepas terminal negatif dari baterai di sini itu ternyata mesin mati, maka dikatakan ada kerusakan pada sistem pengisiannya. Nah, bisa dipahami mungkin ya. Nah, kita karena sudah pengecekannya, kita pasang kembali ya. Ini kita lihat ya, ada percikan ya. Ini percikan yang didapatkan dari kiprok ya, karena tegangannya itu lumayan ya, karena untuk pengeluaran arus listrik yang didapatkan dari komponen regulator di sini ya itu besar ya, jadi dapat mengisi komponen baterai itu sendiri. Oke, kita pasang kembali. Nah, sudah. Oke. Nah, dan kiprok ini hangat ya, karena pada bagian dalam ini itu ada komponen elektronik ya. Kalau menandakan hangat berarti ini normal ya, hangat ataupun panas ya. Ini panas ya, kalau dipegang seperti ini itu panas. Ini menandakan itu normal karena pengisiannya itu berjalan. Oke, kita tes lagi. Ini starter ceplek ya, tanpa charging dari listrik besar ya. Bisa, alhamdulillah. Nah, tinggal kita pasangkan bodi-bodinya, dan jangan lupa untuk pembersihan fuse ataupun sikring di sini. Ini sikringnya itu kotor. Nah, seperti ini harus dibersihkan agar aliran listriknya itu bisa berjalan secara lancar ya. Ini nanti dibersihkan, ini juga nanti juga harus dibersihkan soket-soketnya ini. Oke. Setelah ini dibersihkan, nanti kita berikan kerapatan pada bagian rumah sikringnya. Nih, ini rumah sikring nanti kita rapatkan ya, biar posisi sikring itu kedudukannya bisa lebih pas ataupun lebih menetap, biar tidak goyang. Ini biasanya sering terjadi adanya kerenggangan pada bagian sikring yang nantinya akan mengakibatkan motor itu tiba-tiba mati juga ya. Ini nanti kita gunakan jeruji seperti ini ya, bekas jeruji ya, jari-jari ya. Nanti kita bisa untuk melakukan kerapatan pada bagian rumah sikring ini ya. Nah, ini dirapatkan seperti ini. Oke.
Sudah jelas, tinggal kita pasang ya sesuai ukuran dari tadi yang sikring berapa ampernya. Untuk sub itu 10 ampere dan main itu 15 ampere. 15 ampere ini yang berwarna biru ya, kita tancapkan dan tetapkan. Untuk penetapan hati-hati ya, paskan dulu baru tekan. Nah, oke, setelah dirasa kencang ini berarti menandakan komponen dari sikring itu sudah menetap secara sempurna ya. Tinggal satunya yang berukuran 10 ampere nih, kita paskan. Tatap ya, selesai, tutup kembali. Sama juga untuk bagian dari rumah kiproknya ataupun soket dari komponen kiprok itu sendiri ya. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.